Halo guys, ketemu lagi. Hari ini kita akan memperbaiki kipas angin. Nah, sebelum memperbaiki kipas angin, kita unboxing dulu barang yang baru kita beli, yaitu dinamo. Nah, jadi kipas angin yang mau kita perbaiki itu langsung kita ganti dinamonya. Kenapa kita ganti dinamonya? Karena berdasarkan hasil tes, dinamonya itu sudah rusak ya. Ada yang putus, nanti saya perlihatkan ya. Kita buka dulu dinamonya. Ini dinamo universal guys. Jadi dinamo ini ukurannya 16 inch dan ini bisa dipakai untuk kipas angin merek apapun. Jadi nggak ada merek guys. Ini universal ya. Universal, ukurannya 16 inch. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Ya. Nah, ini dia. Dinamo universal untuk ukuran kipas angin 16 inch. Guys ya, ini kalau beli ini harganya 65.000 ya. Sedangkan kipas angin baru yang merek biasa loh ya, merek biasa yang paling murah kan sekitar 120.000 lah. Jadi hampir separuh harga. Jadi kalau teman-teman punya kipas angin yang rusak dan memang benar-benar rusak dinamonya ya, kalau nggak mau rugi banyak, uangnya terbatas ya, beli dinamo ini aja cukup 65.000 dan ini bisa dipasang untuk kipas angin merek apapun, karena dinamo itu macam-macam. Udah ada yang mereknya Sanyo, Cosmos, Maspion, semua ada di pasaran. Cuma biasanya itu nanti ini guys, tergantung. Kalau kipas anginnya teman-teman itu mereknya merek yang bukan merek ya, merek-merekan ya, selain merek-merek yang terkenal itu, maka biasanya itu kalau dipasang dengan dinamo Cosmos, dinamo apa itu Maspion, itu biasanya nggak pas. Yang nggak pas itu di sini guys. Biasanya patokannya itu dinamo itu ini guys, panjang as ini, as yang panjang ini ya, yang untuk kipas. Ini teman-teman ukur kalau mau beli dinamo ya, berapa senti, terus panjang as dudukan ini harus juga diukur berapa senti ya. Patokannya ini aja. Kalau ini sama dengan kipas angin yang rusak itu, dinamo yang rusak, ya sudah, ya dipastikan cocok lah, pokoknya cocok ya. Jangan sampai teman-teman beli yang ini beda, nanti takutnya nanti terlalu banyak ngakali di standnya, di dudukannya ya. Jadi usahakan ini ukuran as yang pendek ini dudukan sama as yang panjang ini sama. Kalau udah sama sudah aman ya. Nah, untuk dinamo guys, dinamo itu standarnya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Ini adalah dinamo, ini udah utuh ya, udah tinggal pasang ya. Ini adalah kapasitor ini udah dikasih kapasitor sekalian, ternyata udah komplit, tinggal masang. Nah, terus ini ada kabel. Ini adalah kabel itu guys, kabel yang untuk kecepatan itu guys ya. Yang hitam ini biasanya kabel ini nanti yang langsung ke listrik ya. Listrik kan ada dua, satunya sambungin sini ya, satunya nanti dipakai saklar dengan ini guys ya. Ini guys, biasanya yang merah itu standarnya dia kecepatan tinggi, paling tinggi mungkin 3 biasanya ya. Merah 3, biru itu rendah atau 1, putih itu sedang. Oke guys, ini sudah kita buka. Nanti ini akan kita pasang di kipas kita yang rusak. Kita lanjut ya guys ya. Oke, langsung kita bongkar kipasnya guys. Kita bongkar. Ini kipas yang lama guys. Jadi kipas ini kalau kita nyalain, dia itu cuma berdengung. Kita bongkar dulu ya guys ya.
Oke guys, dinamo berhasil kita lepas ya. Ini adalah dinamo dari kipas yang lama, kipas yang rusak ya. Ini dinamo kipas yang lama. Terus ini dinamo yang baru kita beli, yang baru kita bongkar tadi guys ya. Nah, coba kita perhatikan secara fisik bedanya itu. Yang pertama warna ya. Kalau dinamo yang lama ini warnanya ini banyak agak kuning ya, kekuningan ya, bahan kuningan ya, ini ada campurannya kuningan, nggak tahu saya, pokoknya warnanya agak kekuningan mas-mas gitu ya. Kalau yang baru kita beli itu dia warnanya perak guys, silver ya, silver ya, nggak ada kuningnya sama sekali ya, tapi itu nggak masalah ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika teman-teman beli dinamo itu, patokannya itu biasanya ini guys, panjang dari as ini, ada dua ini ya. Ini adalah as yang untuk ke kipas, ke fan ya, kipas, dan ini adalah as yang untuk dudukan ya. Nanti ini akan masuk ke frame-nya di stand itu, di tiangnya kipas, dan akan dikunci baut di sini ya. Itu. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu kalau mau beli dinamo itu ini dua ini guys ya. Teman-teman harus ukur ini. Usahakan beli dinamo yang panjangnya sama persis ya. Kalau panjangnya ini tidak sama, nanti teman-teman akan mengalami kerepotan ketika memasang di dudukan, jadi harus diakali ya guys ya. Nah, untuk dinamo yang lama ini sudah saya ukur, panjangnya as yang pendek itu sekitar 5,8 cm. Untuk panjang as yang panjang ini itu sekitar 8 cm. Nah, barusan saya bandingkan itu ternyata yang as yang pendek yang baru, dinamo baru itu panjangnya hampir sama lah, ini boleh dibilang sama ya, sama ini ya, cuma agak panjang dikit, tapi cuma 1 milian lah. Nah, tapi kalau yang as yang panjang untuk kipas ini jelas kelihatan guys. Nah, panjangnya emang lebih pendek ya, yang baru lebih pendek, selisihnya sekitar hampir 1 cm. Nanti coba kita pasang bisa nggak, karena kemarin saya mau beli yang merek Sanyo atau merek Cosmos itu panjangnya lebih pendek guys. Ini malah jauh, ini yang paling mendekati itu yang ini, yang versi universal ini. Makanya saya beli yang versi universal, harganya emang lebih murah sih ya, tapi ya secara dimensi dia lebih mendekati, hampir sama dengan yang dinamo lama. Karena kalau saya paksakan beli yang merek Cosmos, merek Miyako dan lain-lain itu, nanti malah sulit masangnya di dudukan ya guys ya. Oke, lanjut. Ini dari segi ukuran ya guys ya, jadi seperti itu ya. Jadi ingat, kalau teman-teman mau beli dinamo untuk kipas, teman-teman patokannya panjang as ini ya, 1, 2 ya. Teman harus ukur dulu, cari as yang sama ya, nanti biar masangnya gampang. Kalau udah ketemu ini atau ada merek yang lebih bagus, itu lebih bagus ya. Itu yang kedua, jangan lupa usahakan ini juga kebeli kapasitor ya. Ini kebetulan ada satu paket. Kalau bisa ini beli baru sekalian, ini murah kok, beli baru sekalian kapasitor ya. Jangan sampai tertinggal ya, karena itu penting ya. Terus gini guys, untuk kipas yang lama ini kalau dipasang itu dia nggak mau muter kipasnya, dia cuma berdengung ya. Itu setelah kita cek ya, itu ada kumparan yang putus. Jadi cara ceknya gini guys, teman harus siap dengan ini apometer, boleh yang versi digital atau yang itu yang versi biasa ya. Ini saya punya digital, dan arahkan ini selektornya ini, ada panah ini ya, ke ohm, satuan untuk ukur tahanan ya, ohm. Cari yang terkecil aja, saya cari 200 ya. Ini kalau 20 ini 2000, ini 20k, ini nggak ngaruh ya. Yang penting arahkan saja ke ohm, cari yang terkecil. Ini untuk mengukur tahanan, jadi ini untuk mendeteksi ada sambungan atau tidak. Contohnya seperti ini, bagi teman-teman yang belum tahu ya. Kalau kita tempel, nah, dia gerak kan, berarti ada sambungan
ya. Kalau nanti kita tempelkan ke dua ujung kabel dia nggak gerak, berarti ada kabel itu yang putus. Cara gambarnya seperti itu ya. Nah, contoh ini yang dinamo yang lama itu. Nah, teman-teman cari aja yang kabel yang ke kapasitor, yang ke ini guys, kabel yang ke kapasitor ini, kabel 2 ini seharusnya nyambung. Nah, di dinamo yang lama yang rusak ya guys ya, saya tes, sorry guys ya, saya tes, itu nggak nyambung guys, nggak ada sambungan ya. Nah, ini nggak ada sambungan guys. Ini seharusnya nyambung, seharusnya ini bergerak angka di sini. Berarti kalau kabel yang kapasitor ini nggak nyambung seperti ini, artinya bisa dipastikan itu ada kumparan yang putus ya. Nah, untuk membuktikannya kita cek, ini kapasitor ya. Nah, ini kan yang ke kabel listrik ya. Ingat, yang hitam ini untuk yang langsung ke listrik, kepada ini ground ya. Ini yang kuning ini nggak usah, ini nggak kepake guys. Nah, yang 3 ini kan yang itu guys, kabel untuk tingkatan kecepatan itu. Kabel 3 ini harus nyambung guys, satu sama lain. Nah, kita cek aja. Nah, ya, putih ke biru nyambung ya, putih ke merah tidak nyambung guys ya. Ingat ya, putih ke biru nyambung berarti ya, tapi putih ke merah dia putus. Nah, ya, atau biru, coba kita patokannya biru ya, biru ke merah dia nyambung, biru ke putih nyambung ya. Terus ini nyambung ya, ini patokannya biru ya. Nah, sekarang patokannya merah, merah ke biru nyambung, merah ke putih tidak nyambung. Berarti yang putus itu kabel merah ke putih guys. Ini seharusnya nyambung, tapi di sini tidak nyambung ya. Nah, putih ke merah ya guys ya, putih ke merah itu dipastikan ada yang putus ya. Nah, kita coba lagi. Nah, intinya kabel putih ke merah putus, biru sama merah nggak ada masalah, nyambung, biru sama putih nyambung. Cuma jadi yang kita pastikan berarti merah yang ke putih sudah putus ya. Berarti ada kumparan di dinamo sini yang putus. Sebenarnya kalau kita mau memperbaiki, kita bongkar, kita cari yang putus, kita sambung lagi. Tapi itu aduh jelimet guys, makanya saya nggak mau melakukan itu. Mending ganti baru lah, nggak masalah ya. Ini yang baru guys ya, nanti akan kita pasang ya. Jadi udah tahu ya cara ngeceknya ya. Pokoknya yang penting kalau teman-teman kipasnya di rumah berdengung, tahapannya yang bener itu ya guys ya. Bukan yang bener deh, pokoknya biasanya standarnya ya. Teman-teman ganti dulu kapasitornya ini. Ini murah ini harganya sekitar paling 6 ribuan atau berapa. Teman-teman ganti ini. Kalau ganti ini tetap nggak mau, teman-teman cek kabelnya ini, kabel yang kapasitor ini putus atau nyambung. Harusnya nyambung. Kalau putus ya sudah, bisa dipastikan bahwa ada kumparan di dinamo yang putus. Kalau udah ada yang putus seperti itu, solusinya kalau teman-teman mau repot ya dibongkar, cari yang putus, disolder. Kalau nggak mau repot ya beli dinamo yang baru. Dinamo yang baru itu ya ini harganya sekitar, kalau yang universal ya, ini yang paling, anggap aja ini paling murah ya, universal ya, itu harganya 65.000. Kalau teman-teman yang beli yang agak merek Cosmos, Miyako, saya nggak tahu itu merek bener atau enggak, tapi dia di sana di toko online-nya itu mereknya itu dia berani memberikan merek itu harganya sekitar 100 lah, 100.000, 125 dan lain-lain ya. 95 lah paling murah ya.
Itu guys, oke. Langsung kita pasang ya guys ya. Pertama kita pasang kipas atau dinamo pada dudukannya, kemudian kita kunci biar enggak kalau ketarik ke atas enggak lepas ya. Setelah itu kita masukkan kabel ke bawah lehernya kipas ya, itu namanya leher ya, maksudnya biar kelihatan rapi ya. Nah, lanjut setelah urusan apa itu dinamo selesai, kita bongkar rumahnya saklar ya. Jadi kita mau masang kabel di saklarnya ya, kabel kecepatan yang 1 2 3 itu guys. Kita bongkar dulu. Oke, rumah saklar sudah kita bongkar. Lanjut kita akan memasang pengkabelan. Jadi kan kita pasang atau kita solder kabel kecepatan power ya, kecepatan kipas ya, ke masing-masing terminal ya, ke terminal angka 0, 1, 2 dan 3 itu ya guys ya. Jangan sampai salah ya guys ya. Untuk kecepatan rendah itu kita pakai kabel warna biru ya. Jadi kabel warna biru ini nanti kita solder di angka 1. Kita pasang dulu kabel AC nya, kabel AC yang kabel dari listrik, kabel power ya. Kita masukkan ke lubangnya itu yang di belakang kipas. Lanjut kita tali. Ini maksudnya ini biar kalau ketarik itu enggak langsung narik solderan. Kalau nggak kita tali seperti ini, nanti kalau ketarik nanti bisa soldernya bisa lepas guys ya. Jadi kita simpul, kasih tali simpul biar nanti nggak langsung narik solder kalau ketarik, kalau nggak sengaja ketarik ya guys ya. Pertama kita akan memasang kabel yang langsung ke listrik guys. Yang kebaca ini kabel anunya ya, kabel apa? Bukan keren ini sebenarnya. Salah satu kabel yang langsung ke arus ya, tanpa saklar ya. Yang warnanya hitam ya. Kita sambung. Jadi ini langsung ke listrik ya guys ya. Kabel AC itu langsung ke listrik, kita sambung. Lalu kita solder biar kuat ya. Setelah kita solder, saya memakai
ini guys, apa ini namanya, saya nggak tahu ini namanya apa ini ya, yang buat ini, yang buat nutup sambungan ini kayak sedotan itu guys, tapi ini fungsinya untuk ini memang untuk nutup sambungan. Habis itu nanti kita panasi guys biar nanti melekat. Lanjut untuk kabel yang langsung ke AC sudah berhasil kita solder satu ya, jadi kan tinggal satu. Nah satunya ini kita sambungkan ke saklar guys ya. Ini yang kabel dari AC satunya lagi ya, kita sambungkan ke angka 0. Kalau di saklar itu di angka 0 ya guys ya, di terminal 0 ya. Kita tali sedikit di situ atau kita rapikan di situ. Setelah itu nanti akan kita solder biar kuat ya. Kita solder guys, pelan-pelan aja, panas ini guys. Selanjutnya kita akan pasang kabel untuk saklar ya, untuk kecepatan ya guys ya. Ingat ya, yang warna biru itu untuk rendah atau 1 ya, standarnya seperti itu guys. Yang warna merah itu untuk kecepatan paling tinggi, biasanya 3. Yang warna putih itu untuk kecepatan sedang atau nomor 2. Jadi tinggal disolder aja guys. Yang merah kita solder ke terminal 3, yang putih ke terminal 2, dan yang biru ke terminal 1. Udah gitu aja guys ya, sangat gampang sekali. Nah biar lebih kuat, setelah saya solder itu saya kasih nih guys, lem tembak ya. Selain biar merekat, artinya kabelnya nggak geser-geser ya, ini juga untuk mencegah kalau terjadi konslet atau hubungan singkat ya. Saya tutup semua itu terminal-terminal itu, dan kabelnya juga saya lem juga ke bodinya ya. Jadi nanti kalau gerak-gerak dia nggak gampang lepas ya guys ya. Setelah itu, setelah semua solder selesai, kita rapikan, kita pasang kembali rumah atau tempatnya saklar ya guys ya. Kita baut lagi, kita kembalikan seperti semula. Lalu kita tes dulu ya guys ya, sebelum kita pasang kipasnya kita tes dulu nyala atau tidak. Kita pencet angka 1. Yep, berhasil, putar ya guys ya. Kita coba angka 2, kecepatan 2 ya guys ya, sama berputar juga, tambah kenceng, berarti berhasil ya guys ya. Setelah kita pastikan berfungsi, baru kita pasang kembali atau kita rangkai kembali
kipasnya ya guys ya. Kita pasang fan dan lain-lain. Kita pasang dudukannya dulu. Biasanya standarnya ada 4 baut guys. Kita pasang dulu. Lalu kita pasang frame kipasnya ya, atau penutup kipasnya yang bagian belakang ya. Ini gampang guys, ini modelnya cuma dipaskan itu lubangnya, habis itu kita kunci pakai mur yang terbuat dari plastik. Kita pasang lagi ya, udah cukup. Kita pasang kipasnya juga, kita pasang juga pengunci kipasnya, terus kita pasang juga frame kipas bagian luar penutupnya ya guys ya. Lanjut, langsung kita tes lagi dengan menggunakan baling-baling atau kipasnya, dan hasilnya berhasil ya guys ya. Oke, terakhir kita pasang penutup dinamonya guys bagian belakang ya. Kita paskan aja, itu modelnya cuma seperti apa itu, slot itu guys. Dipaskan aja, kita tekan itu ada penguncinya, jadi klik. Kalau udah denger klik itu sudah beres guys ya, nggak perlu baut dan lain. Oke, selesai. Terakhir kita pasang mekanik untuk menarik kipas biar dia bisa menggeleng ke kanan dan ke kiri. Oke, selesai guys. Ini hasilnya, kipas menyala dengan baik dan bekerja dengan maksimal. Sekian dulu ya, sampai jumpa lagi di kreasi selanjutnya. Thank you and see you guys.